beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-469 ini didukung oleh para pemain Mas Niko sebagai Nambi, Heri Stiono sebagai Sang Krama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mas Naryo sebagai Dang Acarya Penghulu Keadilan, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Udoro sebagai Dang Acarya Ringkasyaiwan, Edi Dosa sebagai Mahisa Taruna, Indrawati sebagai Raja Patni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di Pasewan Agung Istana Majapahit menjadi sunyi dicekam ketegangan setelah para hadirin mendengar unek-unek yang disampaikan Mahisa Taruna. Mahisa Taruna menuntut keadilan pada pemerintah Majapahit sehubungan dengan peristiwa kematian Gebo Anabrang ayahandanya. Dia menuntut agar Lembu Sora diganjar dengan hukuman yang setimpal. Terjadilah silang pendapat di antara para hadirin. Pada saat itulah Rekrian Mapatih Nambi yang sejak tadi hanya dia mendengarkan mulai angkat bicara. Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba ikut menyumbang bicara. Silakan Paman Nambi, kami semua ingin mendengarkan pendapatmu. Ampun Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, tidak ada perlunya kita berselisih paham. Hamba mohon, jangan sampai apa yang telah disampaikan Mahisa Taruna akhirnya dapat membuat perpecahan di antara kita. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti Prabu langsung bertanya kepada Kakang Lembu Sora. Bagaimana sebenarnya jalannya peristiwa kematian Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras itu? Kukira usulmu sangat baik, Paman Nambi. Kita semua memang belum mendengar keterangan Paman Lembu Sora sendiri. Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba mengajukan sedikit syarat.
sebelum Adi Lembu Sora memberikan keterangan. Saran mengenai apa, Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Sekarang ini kita semua sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Dan untuk memecahkan persoalan ini, kita membutuhkan sebuah kebenaran. Demi menegakkan rasa keadilan. Hal ini sudah tercantum di dalam kitab perundang-undangan Kerajaan Majapahit. Bukankah demikian, Dang Acarya Penghulu Keadilan? Ampun Gusti Prabu. Apa yang disarankan oleh Tuan Ramapati memang benar. Demi rasa keadilan, kita harus memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran. Karena itu Gusti Prabu, sebelum Adi Lembu Sora diberi kesempatan untuk membeberkan peristiwa sungai tampak beras, dia harus lebih dulu mengangkat sumpah. Baiklah, Paman Ramapati. Kukira usulmu dapat kami terima. Sekarang bagaimana, Paman Lembu Sora? Kami semua ingin mendengar keterangan Paman. Ampun Gusti Prabu. Hamba setuju dengan usul Kakang Ramapati. Karena memang demikianlah peraturannya. Hamba bersedia mengangkat sumpah. Nah, kalau begitu marilah kita serahkan upacara angkat sumpah ini kepada yang berwenang. Dan sesuai dengan kepercayaan Paman Lembu Sora, maka upacara ini akan dipimpin oleh Dang Acarya Ringkasaiwan. Silakan. Terima kasih Gusti Prabu. Sebagai pemimpin agama Siwa, maka hamba akan berusaha menjalankan tugas dan kewajiban hamba sebaik-baiknya. Maaf Gusti Lembu Sora. Apakah Gusti seorang penganut agama Siwa yang baik? Dang Acarya Ringkasaiwan. Selama ini, aku selalu menjalankan tugas dan kewajibanku sebagai penganut agama Siwa dengan baik. Aku tidak pernah lalai menjalankan ibadahku. Aku tidak pernah lupa membakar setanggi ataupun menabur bunga dalam setiap upacara suci. Tapi sesungguhnya aku tidak berani mengaku sebagai penganut yang baik. Karena menurut pendapatku, bukan akulah yang menilai ataupun menentukan baik buruknya. Baiklah Gusti Lembu Sora. Sekarang ini Gusti sedang menghadapi suatu perkara Rajapati. Gusti harap memberikan keterangan yang benar demi Sang Siwa. Apakah Gusti Lembu Sora sanggup berkata benar? Dang Acarya Ringkasaiwan, menurut keyakinanku, setiap manusia hidup di muka bumi ini mempunyai kewajiban menjadi saksi kebenaran. Baiklah Gusti, upacara ini akan segera kita mulai. Harap Gusti Lembu Sora menirukan dan meresapi kalimat-kalimat yang akan hamba ucapkan. Silakan. Demi langit dan bumi, Demi langit dan bumi, demi Bapa Angkasa dan Ibu Pertiwi, demi Bapa Angkasa dan Ibu Pertiwi, demi roh-roh suci para leluhur, demi roh-roh suci para leluhur, demi sukma-sukma langgeng di alam baka, demi sukma-sukma langgeng di alam baka, demi Batara Siwa penguasa jagat raya, demi Batara Siwa penguasa jagat raya, demi Batara Siwa raja kebenaran dan hidup, demi Batara Siwa raja kebenaran dan hidup, demi Batara Siwa cahaya penerangan semesta alam, demi Batara Siwa cahaya penerangan semesta alam, aku Lembu Sora hendak mengangkat sumpah. Aku Lembu Sora hendak mengangkat sumpah. Aku bersumpah akan berkata sesuai dengan kebenaran. Aku bersumpah akan berkata sesuai dengan kebenaran. Aku bersumpah
akan berkata yang sejujur-jujurnya. Aku bersumpah akan berkata yang sejujur-jujurnya. Kalau aku sampai mengingkari sumpah ini, Kalau aku sampai mengingkari sumpah ini, kalau aku berani berkata dusta, kalau aku berani berkata dusta, maka akan celakalah hidupku, maka akan celakalah hidupku, baik untuk kehidupan dunia fana maupun kehidupan alam baka nanti. baik untuk kehidupan dunia fana maupun kehidupan alam baka nanti. Baiklah Gusti. Gusti Lembu Sora telah selesai mengangkat sumpah. Sekarang hamba persilakan Gusti Prabu kembali mengambil alih persoalan ini. Terima kasih, Dang Acarya Ringkasaiwan. Paman Lembu Sora. Ya, Gusti Prabu. Kita semua sudah mendengarkan kesaksian Rake Pancaka mengenai peristiwa pembunuhan Kebu Anabrang di Sungai Tambak Beras. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku, Paman Lembu Sora. Apakah benar kesaksian yang telah diuraikan oleh Rake Pancaka? Benar, Gusti Prabu. Jadi benar Paman Lembu Sora telah membunuh Kebu Anabrang? Benar, Gusti Prabu. Waktu itu, hamba sudah tidak tahan lagi melihat Ranggalawe dibenamkan ke dalam air. Hamba sudah berteriak memberi peringatan. Tapi Kebu Anabrang tidak juga menggubris. Akhirnya, hamba melakukan kesalahan besar. Hamba terpaksa membunuhnya. Kurang ajar. Jangan empusuk kau, Lembu Sora. Sabar Mahesa Taruna, tenanglah. Kau berutang nyawa padaku, Lembu Sora. Kau telah membunuh orang tuaku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kubunuh kau, Lembu Sora. Kubunuh kau sekarang juga. Jangan Mahesa Taruna. Jangan. Ayo anak-anak. Tahan Mahesa Taruna. Cepat tahan dia. Lepaskan. Lepaskan. Kubunuh kau, Lembu Sora. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Ayo, Lembu Sora. Berdiri kau, berdiri. Lepaskan. Lepaskan. Ayo lawan aku. Aku ini si Mahesa Taruna. Lepaskan aku, lepaskan. Ayo Lembu Sora. Ayo kita bertanding secara kesatria. Ayo keluar ke halaman dan kita berlaga di sana. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Ampun Gusti Prabu. Ampunilah Mahesa Taruna. Nampaknya anak itu tidak dapat lagi mengendalikan diri. Tidak apa-apa, Paman Ramapati. Dia masih terlalu muda. Yang penting dia harus segera diamankan, Paman. Rawedeng dan teman-temannya sudah membawanya pergi, Gusti Prabu. Biarlah hamba yang akan mengurus anak itu. Terima kasih, Paman Ramapati. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan kembali. Marilah kita dengarkan pendapat Dang Acarya Penghulu Keadilan. Karena beliaulah yang berwenang menangani perkara-perkara seperti ini. Dang Acarya Penghulu Keadilan. Iya, Gusti. Tentunya kau sudah ikut mendengarkan pembicaraan kami. Perkara ini menyangkut masalah Raja Pati. Mahesa Taruna menuntut keadilan karena orang tuanya terbunuh. Dan Paman Lembu Sora sendiri sudah mengakui pembunuhan itu adalah perbuatannya. Nah, sekarang sebagai seorang tetua keadilan, kami ingin mendengarkan pendapatmu. Baiklah, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, peristiwa Raja Pati ini harus ditangani secara tuntas. Berdasarkan hukum yang berlaku di negeri Majapahit, siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan hukum serta undang-undang negara harus tetap ditegakkan demi menjaga kewibawaan pemerintah Majapahit. Hukum harus dilaksanakan
dengan tegas tanpa pandang bulu. Demikianlah pendapat hamba, Gusti Prabu. Baiklah, Dangacarya penghulu keadilan. Hukum memang harus ditegakkan. Hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada siapapun juga. Bagaimana pendapatmu, Paman Ramapati? Hamba setuju sekali, Gusti Prabu. Hukum memang harus ditegakkan, dijalankan dengan tegas tanpa pandang bulu. Bagaimanapun juga Adi Lembu Sora harus dihadapkan ke sidang pengadilan. Bagaimana, Paman Ambi? Hamba sependapat dengan Kakang Ramapati. Baiklah, Dangacarya penghulu keadilan. Sekarang bagaimana? Kapan kita harus merampungkan perkara ini sampai tuntas? Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya perkara ini tidak dapat kita selesaikan sekarang. Barangkali 2 atau 3 hari lagi, hamba membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Kalau begitu pertemuan ini kututup sampai di sini. 2 hari lagi kita akan melanjutkannya. Mudah-mudahan para dewa selalu memberkati kita dan memberi penerangan di hati kita masing-masing, hingga kita terhindar dari malapetaka. Salam ya Sang Prabu, terimalah salam dan hormat kami. Malam telah larut ketika Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana masih duduk di atas kursi ruangan pribadi raja. Beberapa orang prajurit kelihatan melintas di lorong-lorong istana untuk mengadakan penjagaan. Sang Prabu kelihatan murung. Beliau tidak menyadari ada sesosok bayangan melangkah perlahan menghampirinya. Bayangan seorang wanita cantik. Dialah istri keempat Sang Prabu yang bernama Gayatri, atau biasa juga disebut Sang Raja Patni. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Oh, kau Gayatri. Maaf, kalau sekiranya hamba telah mengganggumu, Kakang Prabu. Hamba lihat Kakang Prabu murung. Ini sudah jauh malam, Kakang. Angin dingin hutan tarik kurang baik untuk kesehatanmu, Kakang Prabu. Gayatri, aku sedang bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kuputuskan, Gayatri. Apakah soal Paman Lembu Sora? Benar, Gayatri. Paman Lembu Sora itu sudah seperti orang tuaku sendiri. Dia selalu setia mendampingiku. Dia dengan tekun membimbingku dan membinaku hingga akhirnya aku berhasil duduk di atas singgasana Majapahit. Paman Lembu Sora itu sudah seperti guruku sendiri. Dan aku sudah banyak berhutang budi pada beliau. Ingatlah, ketika kita menjadi buron pemerintah Kediri dan terpaksa lari sampai di Kadipaten Sumenep, Paman Lembu Sora hampir tidak pernah beranjak dari sisiku. Dia selalu menghiburku, membesarkan hatiku dan menyulut semangatku untuk menumbuhkan sebuah cita-cita yang besar. Kakang Prabu. Iya, Dinda. Sebagai seorang raja, kau harus bertindak tegas. Bagaimanapun juga, Kakang Prabu harus mendahulukan kepentingan Majapahit. Harus mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Benar, Gayatri. Aku tahu. Tapi rasanya sulit sekali untuk menjalankannya. Kau harus berani memutuskan, Kakang Prabu. Apakah aku harus menghukum Paman Lembu Sora? Apakah aku harus menggiring beliau ke tiang gantungan? Kakang Prabu, Kakang harus berani menentukan sikap. Harus berani memilih satu di antara dua. Apakah aku bisa, Gayatri? Apakah aku mampu?
Kakang Prabu menjadi tumpuan harapan seluruh kaula. Karena itu, Kakang Prabu harus pisah, harus mampu. Apalah jadinya Majapahit ini kalau tiba-tiba Kakang Prabu menjadi patah semangat. Kasihanilah mereka, Kakang Prabu. Kasihanilah para kaula. Baiklah, Gayatri. Aku akan mencoba untuk mencampakkan gangguan perasaan ini. Aku harus berlaku adil kepada para kaula yang memang membutuhkan rasa keadilan. Mudah-mudahan aku tidak tergelincir melakukan perbuatan tercela sebagai raja, yang akibatnya menimbulkan kerugian rakyatku sendiri. Nah, besok pagi Paman Lembusora akan dihadapkan ke sidang pengadilan. Bantulah aku, Dinda. Iya. Doakanlah aku, Dinda, supaya aku dapat memimpin para kaulaku dengan baik, Dinda. Itu sudah menjadi kewajiban hamba, Kakang Prabu. Sudahlah, Kakang Prabu harus beristirahat sebentar. Marilah hamba iringkan ke peraduan. Terima kasih, Gayatri. Kau memang seorang istri yang baik. Malam itu Sang Prabu Kertara Jasa Jayawardana kelihatan murung. Istrinya yang keempat yang bernama Gayatri atau Raja Patni menghampiri beliau di ruangan pribadi raja. Dia, Dewi Gayatri, berusaha menenangkan pikiran Sang Prabu. Memang di antara kelima orang istrinya, Gayatri adalah istri paling dekat di hati Sang Prabu. Bagaimanapun juga, Kakang Prabu harus bersikap tegas. Harus dapat berlaku adil kepada para kaula. Apakah aku harus menghukum Paman Lembusora, Dinda Rajapatni? Paman Lembusora itu sudah seperti orang tuaku sendiri, Dinda. Kakang Prabu harus belajar dari sejarah masa silam. Konon zaman dulu adalah seorang raja putri. Putri Sima namanya. Dia adalah raja putri dari kerajaan Keling. Suatu ketika, dia mencoba sampai di mana kejujuran para kaulanya. Dia meletakkan pundi-pundi emas di sebuah perempatan jalan. Tak seorang pun berani memungut pundi-pundi itu, karena mereka tahu barang itu bukan miliknya. Tapi suatu hari, seorang pemuda yang bernama Ketutmas telah berani memungut pundi-pundi tersebut. Putri Sima terkejut karena si pemuda ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Lalu, apa yang kemudian dilakukan Putri Sima? Demi menegakkan rasa keadilan, demi menjaga kewibawaan kerajaan Keling, sang raja putri segera memotong tangan adik kandungnya sendiri. Ya, demikianlah Kakang Prabu. Cerita itu sekarang sudah hampir menjadi seperti dongengan belaka. Tapi sekalipun hanya dongeng, bukankah kita dapat memungut pelajaran yang berharga di dalamnya? Benar, Gayatri. Aku juga sudah mendengar kisah itu. Memang berat untuk memilih salah satu di antara dua. Sedangkan sesungguhnya kita menginginkan dua-duanya, Dinda. Sudahlah, Kakang Prabu. Lebih baik Kakang Prabu istirahat dulu. Marilah hamba iringkan menuju ruang peraduan. Sementara itu, Lembusora dan istrinya juga belum tidur. Mereka masih berbicara di ruangan pendopo dengan ditemani Gajah Biru, Demung Wira, Arya Kamandanu, dan Sakawuni.
pembicaraan masih berkisar tentang Lembu Sora yang akan diajukan ke sidang pengadilan besok pagi. Ya, kau harus tabah, Kakang Lembu Sora. Memang cobaan ini sangat berat. Tapi kau harus tabah demi aku, anak-anakmu, demi keluargamu. Janganlah gentar. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Terima kasih atas nasihat dan pengertianmu, Nyai. Menurut pendapat hamba, ini pasti vokal Ramapati. Dia bermaksud menyingkirkan Gusti Lembu Sora. Benar, Gusti. Orang seperti Ramapati itu sangat berbahaya. Dia ingin menjegal Gusti dan merebut pengaruh Gusti Lembu Sora di Istana Majapahit ini. Dan sekarang nampaknya dia memperoleh jalan untuk menyingkirkan Gusti Lembu Sora. Benar-benar licik. Manusia tak bermoral. Gajah Biru dan kau Demung Wira, kalian tidak perlu mati-matian membela Lembu Sora. Sudah jelas aku ini salah. Dan siapa yang berani membela orang salah, maka dia akan ikut juga salah. Tapi Gusti, hal ini tidak akan pernah terjadi kalau Ramapati tidak menghasut Mahisa Taruna. Dia itulah sebenarnya biang keladinya. Dia telah menghasut seorang pemuda yang belum cukup umur. Dengan licik dia telah memanfaatkan semangat dan jiwa muda Mahisa Taruna untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Perbuatan seperti itu sungguh-sungguh tercela. Saya sendiri juga tidak setuju cara-cara yang seringkali digunakan Paman Ramapati. Benar, Paman Lembu Sora. Cara-cara itu kadangkala sangat kasar dan tidak manusiawi. Cara-cara yang kotor dan keji. Sudahlah. Kalian tidak perlu ikut campur. Ini memang kesalahanku. Dengan sengaja aku telah membunuh Kebo Anabrang. Selama ini aku telah menyembunyikan peristiwa bersejarah itu. Tapi nampaknya Sang Hyang Widi tak ingin menyembunyikan kebenaran. Akhirnya apa yang selama ini kututup dengan rapat terbongkar juga. Sudahlah. Sekali lagi kuperingatkan agar kalian jangan ikut campur. Biar ku hadapi sendiri perkara ini. Terima kasih. Hari ini, hari Soma, tanggal 17 bulan Waisaka, kita berkumpul kembali di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Kali ini kita berkumpul untuk menangani sebuah perkara Rajapati. Perkara ini menyangkut kematian Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras ketika pasukan Majapahit sedang gigih bertarung melawan kaum pemberontak dari Tuban yang dipimpin oleh Ranggalawi. Dan sesuai dengan pengakuannya sendiri, maka pembunuhnya adalah Paman Lembu Sora. Sekarang marilah kita serahkan persoalan ini agar ditangani langsung oleh yang berwenang. Silakan, Dang Acarya Penghulu Keadilan. Terima kasih, Gusti Prabu. Setelah mempelajari perkara ini dengan seksama, dan sebelum hamba membacakan bunyi pasal-pasal mengenai Rajapati dalam kitab Kutara Manawa, maka perkenankan sekali lagi hamba mengajukan pertanyaan untuk Gusti Lembu Sora. Gusti Lembu Sora? Ada apa, Dang Acarya Penghulu Keadilan? Apakah memang benar Gusti Lembu Sora yang membunuh Kebo Anabrang? Iya, benar. Apakah Gusti telah merencanakan sebelumnya? Sama sekali tidak. Aku tidak pernah bermusuhan dengan Kebo Anabrang. Untuk apa aku merencanakan pembunuhan? Apakah Gusti Lembu Sora menyesali peristiwa itu? Aku akan selalu menyesal dan tidak puas jika melihat kewibawaan Majapahit terancam. Apakah benar Ranggalawi itu keponakan Gusti Lembu Sora sendiri? Benar. Ranggalawi itu keponakanku sendiri. Dia adalah putra Kakang Wiraraja dari Tuban. Baiklah. Sekarang
marilah kita buka kitab Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra. Di dalam kitab ini tercantum pasal-pasal yang akan bisa kita gunakan untuk mengadili perkara-perkara Rajapati. Dang Acarya Penghulu Keadilan segera mengeluarkan sebuah kitab yang terbuat dari keropak kulit kayu. Ruangan Balai Paseban Agung menjadi hening sejenak. Sang Prabu duduk di atas singgasana, menunggu apa yang akan dilakukan Dang Acarya Penghulu Keadilan. Orang tua berjenggot putih dan berpakaian seperti seorang Brahmana itu segera membuka lembaran-lembaran kitab. Nah, inilah bunyi pasal-pasal itu. Diambil dari kitab Kutara Manawa Dharma Sastra dari bab Astadusta pasal 3 dan 4. 1. Membunuh orang yang tidak berdosa. 2. Menyuruh membunuh orang yang tidak berdosa. 3. Melukai orang yang tidak berdosa. 4. Makan bersama dengan pembunuh. 5. Mengikuti jejak pembunuh. 6. Bersahabat dengan pembunuh. 7. Memberi tempat kepada pembunuh. 8. Memberi pertolongan kepada pembunuh. Nah, itulah yang disebut Astadusta. Dari 8 dusta itu, 3 yang pertama tebusannya hukuman mati. Sedangkan yang 5 lainnya adalah tebusannya uang. Nah, sekarang marilah kita baca satu persatu mana-mana perbuatan dusta yang harus diganjar dengan hukuman mati. 1. Barang siapa membunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. 2. Barang siapa menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. 3. Barang siapa melukai orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. Dang Acarya Penghulu Keadilan kemudian menutup kembali kitab Kutara Manawa Dharma Sastra dan meletakkannya di atas kain tenun yang indah. Setelah diam beberapa saat lamanya, sesepuh keadilan itu kembali berkata dengan lantang, "Sekarang jelas persoalannya. Gusti Lembusora sendiri sudah mengakui telah membunuh Kebo Anabrang. Sedangkan pada saat terbunuh, Kebo Anabrang sedang mengemban tugas mulia seorang prajurit. Maka menurut kitab undang-undang ini, hukuman bagi Gusti Lembusora tak ada lain lagi kecuali hukuman mati." Terima kasih Dang Acarya Penghulu Keadilan. Sekarang aku memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengutarakan pendapatnya. Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, hukuman itu sudah sangat pantas. Dan hamba mohon Gusti Prabu tidak sungkan-sungkan untuk memutuskan pelaksanaannya. Benar Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan Rawedeng. Setelah sidang ini selesai, sebaiknya hukuman itu segera dilaksanakan, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba bertanya kepada Bapak Dang Acarya Penghulu Keadilan. Silakan, Gajah Biru. Bapak Dang Acarya Penghulu Keadilan, apakah hukuman mati itu tidak bisa memperoleh keringanan sedikit pun? Ketiga dusta itu memang tergolong perbuatan yang sangat jahat, karena akibatnya telah menghilangkan nyawa manusia. Tapi kalau si terhukum memohon kepada raja yang berkuasa, maka ketiga-tiganya bisa bebas dari hukuman mati.
tapi dengan syarat harus membayar denda 4 laksa untuk menghapus dosanya. Kalau begitu, hukuman mati bagi Gusti Lembu Sora masih bisa diperbaiki. Gajah Biru, mengapa kau terlalu bernafsu membela Gusti Lembu Sora? Iya, Gajah Biru. Jelas Gusti Lembu Sora bersalah. Karena itu, demi tegaknya rasa keadilan di antara para kaula Majapahit, maka siapapun yang bersalah harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Ampun Gusti Prabu. Hendaknya Gusti Prabu bertindak bijaksana. Janganlah Gusti Prabu menjatuhkan hukuman mati kepada Gusti Lembu Sora. Ampun Gusti Prabu. Hendaknya Gusti Prabu memutuskan perkara ini berdasarkan undang-undang yang berlaku. Janganlah Gusti Prabu terpengaruh oleh rengekan ataupun tangisan orang. Kalau Gusti Prabu tidak bersikap tegas, hamba khawatir hal ini membuat kecewa para kawula. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menyumbang bicara. Kau diam dulu, Rawedeng, Rayuyu, dan kau juga Gajah Biru. Marilah kita dengarkan pendapat Paman Ramapati. Silahkan Paman Ramapati. Terima kasih Gusti Prabu. Memang, kalau ditinjau dari segi hukumnya, maka Adi Lembu Sora tidak mungkin menyelamatkan dirinya dari ancaman hukuman mati. Di situ pasal-pasalnya sudah cukup jelas, dan Acarya Penghulu Keadilan sudah membacakannya dengan gamblang. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Terbukti bahwa Adi Lembu Sora telah membunuh Kebo Anabrang. Tapi pasal yang tercantum dalam kitab undang-undang itu bukanlah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut pendapat hamba, hukuman mati bagi Adi Lembu Sora masih bisa ditinjau kembali. Hal ini mengingat bahwa Adi Lembu Sora sudah banyak berjasa terhadap pemerintahan Majapahit. Menurut pendapat hamba, hukuman yang paling tepat untuk Adi Lembu Sora ialah hukuman buang seumur hidup. Ampun Gusti Prabu. Gajah Biru, apa kau tidak bisa menunggu barang sebentar? Aku belum selesai mengutarakan pendapatku. Gajah Biru, tunggulah sebentar. Biarkanlah Paman Ramapati menyelesaikan kalimatnya. Silahkan dilanjutkan Paman Ramapati. Terima kasih Gusti Prabu. Mengapa hamba mengusulkan hukum buangan seumur hidup untuk Adi Lembu Sora? Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi keresahan-keresahan di lingkungan istana yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak puas. Tapi dengan tidak adanya Adi Lembu Sora di lingkungan istana ini, maka keresahan-keresahan seperti itu akan cepat ditanggulangi. Sebab kita semua tahu siapa Adi Lembu Sora itu. Demikianlah Gusti Prabu, demikianlah pendapat hamba. Terima kasih. Baiklah Paman Ramapati. Apa Gajah Biru? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak setuju Gusti Lembu Sora dihukum buang seumur hidup. Menurut pasal pelengkap dari pasal 3 dan 4 mengenai perkara asta dusta, seharusnya Gusti Lembu Sora masih bisa diselamatkan. Karena itu hamba mohon Gusti Prabu sudi mengampuni beliau. Beliau adalah prajurit yang baik. Beliau adalah bapak, sahabat dan guru yang baik bagi kami. Biarlah kami harus membayar denda sebanyak selaksa asal pimpinan kami dapat diselamatkan. Oh, hamba mohon Gusti Prabu. Kami sangat mengharapkan kemurahan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Membebaskan Gusti Lembu Sora dari ancaman hukuman mati berarti melanggar kitab undang-undang. Kau tidak harus ngotot seperti itu, Rawedeng. Kan sudah kau dengar bunyi pasal-pasalnya. Gajah Biru, kau harus memikirkan kepentingan pihak keluarga tuanku Kebo Anabrang. Kasihan mereka.
Kasihan Mahisa Taruna. Dia harus kehilangan orang tuanya. Dan sekarang apakah dia juga harus kehilangan haknya? Sudahlah. Janganlah kalian berselisih pendapat. Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti Prabu merenungkan dalam-dalam masalah ini sebelum Gusti Prabu mengambil keputusan. Benar, Paman Ambi. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkannya, Paman. Nah, kukira cukup pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, kalian tunggu keputusanku. Menjelang tengah hari, pertemuan di Balai Paseban Agung bubar. Nampak wajah Sang Prabu diliputi kemurungan. Dan di antara para hadirin, kelihatan banyak yang kurang puas. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni seperti kebingungan, tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Lembu Sora. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.